Bab 573 banding 10 tahun lebih muda. Ah, ah, huf, ah. Wajah orang Korea Selatan yang diikat itu langsung berubah 2 tingkat lebih merah, dan dia terengah-engah. Dia sudah meneteskan air liur dan memuntahkan air liur tanpa daya. Air? Beri aku air. Ah, pedas sekali. Cepat beri aku air. Orang Korea Selatan itu sangat menderita sehingga dia jatuh dari kursinya ke tanah. Dia terus berjuang dan menggeliat di tanah. Adegan itu membuat Harry sangat gembira. Haha, Jordan, obat yang kamu berikan padanya berhasil. Pilnya telah dinetralkan. Jordan menatapnya menggeliat di tanah dan berjalan ke depan. Dia bertanya, apakah kamu tidak ingin menunjukkan kepada kami kehebatan keluarga Park? Sebotol sambal saja sudah cukup untuk membuat Anda berguling-guling di tanah. Bukankah itu terlalu lemah? Orang Korea Selatan itu menyambar celana Jordan. Berikan saya air. Ah, sialan. Bagaimana Anda menetralkan obat keluarga Park? Bagaimana kamu melakukannya? Kamu siapa? Pria Korea Selatan ini tahu betul kekuatan keluarga Park. Dia tahu bahwa obat mereka beberapa dekade di depan dunia. Tidak sembarang orang bisa menetralisirnya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Jordan bukan orang biasa. Jordan berkata, katakan padaku segera apa yang Park Chan yang rencanakan. Pria itu terus terengah-engah. Dia memang memiliki tulang punggung. Bagaimana kamu layak tahu tentang keluarga Park? Jordan mengeluarkan belati dengan cepat dan menusuk paha pria itu. Ah! Orang Korea Selatan itu berteriak kesakitan saat darah mengalir dari pahanya. Jordan berkata, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menusukmu perlahan sampai mati. Aku berjanji akan menikahmu 100 kali sebelum kau mati. Jika Anda memiliki stamina untuk menahan 100 tusukan, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Kalau tidak, saya menyarankan Anda untuk memberitahu saya sesegera mungkin. Petik 2. Dengan itu, Jordan menikam pria itu untuk kedua kalinya sebelum dia sempat membalas. Ah! Orang Korea Selatan itu berteriak kesakitan lagi. Harry, yang berdiri di samping, juga dikejutkan oleh tekad dan keberanian Jordan. Orang Korea Selatan itu tahu bahwa Jordan tidak bercanda dengannya. Dia menghadapi orang yang kejam sekarang. Oleh karena itu, saat Jordan hendak menikamnya untuk ketiga kalinya, dia langsung menyerah. Akan kuberitahu. Aku akan memberitahu Anda. Aku akan memberitahumu semuanya. Huff. Jordan mendengus. Dia sudah menduga bahwa orang ini bukan orang yang sulit untuk dipecahkan. Dia tahu saat dia menunjukkan sisi jahatnya, pria itu pasti akan menyerah. Menyingkirkan belatinya, Jordan memulai interogasinya. Katakan padaku, mengapa Park Chan yang mencari wanita parubaya? Mengapa dia tidak mencari gadis berusia 17 atau 18 tahun saja? Jordan tidak bisa memahami ini. Tidak peduli seberapa terpeliharanya seorang wanita parubaya, dia masih tua. Pria mana yang tidak lebih menyukai gadis yang lebih muda? Orang Korea Selatan menjawab, bos saya berpikir bahwa gadis berusia 17 atau 18 tahun terlalu muda dan tidak berpengalaman. Dia tidak akan tahu bagaimana menyenangkan seorang pria. Seorang wanita berusia 40-an adalah dewasa, berpengalaman dan terbuka untuk apapun. Bosku menyukai wanita seperti itu. Harry menyela. Jordan, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya mengatakan bahwa bosnya tidak menyukai wanita tua dengan wajah keriput. Dia suka wajah yang halus dan muda. Jordan mengambil belati itu lagi. Orang Korea Selatan itu langsung berteriak. Jangan menusukku. Saya mengatakan yang sebenarnya. Memang benar bos saya tidak suka wanita tua yang keriput. Dia hanya menyukai kedewasaan dan pengalaman mereka, cara mereka berbicara dan membawa diri. Jordan sepertinya mengerti sesuatu. Dia bertanya, mungkinkah dia ingin mengumpulkan wanita parubaya untuk membuat mereka terlihat lebih muda lagi? Sebenarnya, Steles dan 7 keluarga besar lainnya memang memiliki obat-obatan yang bisa membuat orang terlihat lebih muda 2 hingga 3 tahun. Jordan telah membawakan obat itu untuk Marissa. Orang Korea Selatan itu menatap Jordan dengan kaget. Kamu luar biasa. Betul sekali. Bos saya bisa membuat wanita parubaya terlihat 10 tahun lebih muda. Dia bisa menjadi seperti dia 10 tahun yang lalu. Oleh karena itu, saya telah mencari wanita parubaya yang cantik di AS. Tidak masalah bahkan jika dia sudah berusia 40 tahun. Karena begitu kita kembali ke Korea Selatan,
kita bisa membuatnya terlihat seperti berusia 30-an atau bahkan 20-an. Jordan dan Harry terkejut. Harry sangat terkejut. Seru Harry. Apakah kamu membual? 10 tahun lebih muda. Apakah Anda pikir ini adalah trik sulap? Saya tahu bahwa rekan senegara Anda pandai dalam operasi plastik, tetapi tidak peduli berapa banyak operasi plastik yang mereka dapatkan, mereka hanya bisa menjadi lebih cantik. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi lebih muda, kan? Petik 2. Pria Korea Selatan itu tertawa. Bagaimana bisa bocah rendahan sepertimu memahami prinsip ilmiah di balik ini? Siapa bilang penuaan tidak bisa diubah? Itu mungkin benar untuk orang lain, tetapi untuk keluarga Park yang hebat, tidak ada yang mustahil. Jordan tetap diam. 10 tahun lebih muda, agar terlihat seperti 10 tahun yang lalu. Jordan baru saja kembali dari pangkalan farmasi rahasia Steles. Obat kecantikan terbaik yang mereka miliki hanya mampu membuat seseorang terlihat 2 atau 3 tahun lebih muda. Apalagi prosesnya akan lama. Mungkinkah teknologi medis keluarga Park lebih maju daripada Steles? Jordan menginstruksikan Harry. Terus interogasi dia. Aku akan ke kamar kecil. Baiklah, Jordan. Jordan berjalan keluar kamar dan memanggil Helen. Dia adalah apoteker paling berbakat di bawah keluarga Stele. Halo, Helen. Biarkan aku bertanya padamu. Apakah teknologi medis dari 8 keluarga rahasia telah mencapai tingkat di mana kita dapat membuat seseorang terlihat 10 tahun lebih muda? Apa? 10 tahun lebih muda? Apakah itu keluarga Park dari Korea Selatan? Jordan berkata, ya, keluarga Park diam-diam mencari wanita parubaya yang dulunya sangat cantik saat masih muda. Mereka dapat membuat seorang wanita berusia 40 tahun terlihat seperti berusia 30-an atau bahkan lebih muda. Helen juga terheran-heran. Ya Tuhan, keluarga Park memang luar biasa. Saya tidak menyangka keterampilan estetika medis mereka telah berkembang ke tingkat yang menakutkan. Jordan, 8 keluarga menghususkan diri dalam bidang yang berbeda. Nilai orang Korea Selatan paling terlihat, jadi mereka telah meneliti cara meningkatkan penampilan seseorang dan terlihat lebih muda selama beberapa dekade terakhir. Jika itu keluarga Park, saya yakin mereka bisa melakukannya. Jordan juga tercengang. Keluarga Park telah mencapai terobosan yang mengejutkan di area ini. Untuk berpikir bahwa mereka telah dengan paksa membalikkan proses penuaan selama 1 dekade. Itu menantang surga. Dengan cara ini, seorang wanita cantik tidak perlu khawatir menjadi tua. Helen berkata, saya khawatir hanya keluarga Park yang memiliki keterampilan seperti itu. Steles memang memiliki tim yang berspesialisasi dalam bidang ini. Tapi kemajuan mereka agak lambat. Saat ini, kita hanya bisa membuat seseorang terlihat 3 tahun lebih muda. Kesenjangan antara kami dan keluarga Park terlalu lebar. Jordan tidak bisa menghela nafas. Dia merasa sangat marah. Dalam aspek ini, Steles jauh lebih rendah daripada keluarga Park. Bab 574. Siapapun yang tertinggal akan dipukuli. Ini adalah pelajaran yang ditinggalkan oleh para tetua dan senior yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga Stele sekarang berada di belakang 7 keluarga besar lainnya di berbagai bidang. Tidak heran keluarga-keluarga itu ingin mengusir Steles. Orang Korea Selatan memang bangsa yang paling menghargai penampilan. Mereka adalah yang terbaik di dunia operasi plastik. Sekarang, mereka telah mengembangkan teknologi, 10 tahun lebih muda, yang menantang surga. Setelah mengakhiri pembicaraan dengan Helen, Jordan langsung menelepon kakeknya. Kakek, aku sudah menemukan motif keluarga Park merekrut orang di sini. Charleston sangat bersemangat. Begitu cepat. Apakah kamu serius? Apa yang keluarga Park coba lakukan? Charleston tahu bahwa Jordan baru saja kembali ke AS kurang dari 1 hari tanpa petunjuk dari mana harus memulai penyelidikan. Bagaimana dia tahu begitu cepat? Jika itu Jesse, mungkin tidak akan ada kemajuan selama berbulan-bulan. Bagaimanapun, keluarga Park adalah keluarga rahasia. Sangat sulit untuk mengetahui hal-hal tentang mereka. Hal ini membuat Charleston semakin bertekad bahwa Jordan adalah pilihan yang tepat untuk mengambil alih posisi kepala keluarga Stele. Jordan berkata, kebetulan saya bertemu dengan orang Korea Selatan yang mencurigakan. Dia menghabiskan banyak uang untuk menemukan wanita parubaya yang cantik ketika mereka masih muda. Ibu Lauren kebetulan adalah salah satunya. Charleston berkata, saya mengerti. Mengapa dia mencari wanita parubaya? Petik 2. Park Chan-yang,
Salah satu pewaris generasi kedua dari keluarga Park, mungkin menyukai wanita dewasa. Makanya dia mengirim orang untuk mencari mereka di sini, jelas Jordan. Kakek, aku mendengar bahwa teknologi medis keluarga Park saat ini dapat membuat seorang wanita berusia 40 tahun terlihat seperti berusia 30-an. Charleston juga sangat terkejut ketika mendengar itu. Apa, keluarga Park benar-benar telah berkembang ke titik di mana mereka dapat membuat orang terlihat 10 tahun lebih muda? Tidak heran keluarga Park mempermalukan kami dengan sangat berani selama pertemuan besar dan mengabaikan kami. Keterampilan medis keluarga Park memang mengesankan. Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya ketika Charleston mengatakan bahwa keluarga Park telah mempermalukan Steles. Dia tidak ada selama pertemuan besar sebelumnya. Karena itu, dia tidak bisa membela kakeknya. Kali berikutnya 8 keluarga berkumpul, Jordan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan keluarga manapun mempermalukan mereka. Charleston terus bertanya, apakah teknologi keluarga Park hanya membuat wajah seseorang terlihat 10 tahun lebih muda, atau apakah semua fungsi tubuh mereka menjadi seperti 10 tahun yang lalu? Jordan menjawab, saya tidak yakin tentang itu. Charleston berkata, oke Jordan, Anda harus terus menyelidiki masalah ini dan mencari tahu. Bukan masalah besar jika hanya untuk terlihat 10 tahun lebih muda. Tetapi jika bahkan fungsi tubuh dibalikkan pada waktunya, itu akan terlalu menakutkan. Mengikuti kata-kata itu, Jordan memikirkannya dengan hati-hati. Jika itu masalahnya, manusia tidak perlu khawatir menjadi tua di masa depan. Ini terutama berlaku untuk atlet. Pada usia 40, mereka bisa menjadi 30. Pada usia 30, mereka bisa menjadi 20. Atlet selalu bisa mencapai puncaknya. Suatu hari, mereka bahkan mungkin memiliki superstar NBA dari era yang berbeda, semuanya bermain di lapangan yang sama bersama-sama. Uhuk-uhuk, Charleston tiba-tiba batuk. Jordan bertanya dengan prihatin, kakek, apakah kamu merasa tidak sehat? Charleston tersenyum. Ini bukan pertama kalinya saya merasa seperti ini. Saya baik-baik saja. Jika bukan karena keterampilan medis kami yang canggih, saya tidak akan hidup melewati usia 60 tahun. Saya sudah berusia 70-an sekarang. Saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan sampai saya berusia 80 tahun. Charleston berusia 78 tahun ini. Dia sudah mendekati 80. Jordan berkata, kakek, kamu pasti akan hidup melewati usia 100 tahun. Kamu terlalu khawatir. Jangan khawatir, aku akan mencuri teknologi medis keluarga Park dan mengubahmu menjadi pria berusia 70 tahun lagi. Charleston tertawa. Baiklah, baiklah. Anak baik, saya memang punya rencana bagi Anda untuk melakukan itu. Jika keluarga Park mencapai ini melalui operasi, Anda harus merebut ahli bedah mereka. Jika melalui obat-obatan, Anda harus mendapatkan obat-obatan itu. Dengan keterampilan medis keluarga Stele, selama mereka mendapatkan obatnya, mereka dapat dengan cepat menganalisis komposisinya dan kemudian mereplikasinya. Paling tidak, Steles memiliki keterampilan untuk melakukan itu. Meskipun mencuri bukanlah perilaku jujur, keluarga Park tidak mencapai standar medis mereka saat ini melalui upaya mereka sendiri. Mereka mengandalkan bantuan dewa. Terlebih lagi, keluarga Park sangat tidak menghormati Steles dan Jordan. Jordan tidak ragu menggunakan cara yang tidak jujur dengan mereka. Ya, kakek. Setelah menelepon kakeknya, Jordan kembali ke kamar bersama orang Korea Selatan itu. Harry telah memberinya sebotol air mineral. Orang Korea Selatan itu meneguk air dengan berisik dan menghabiskannya dalam waktu singkat. Namun, dia masih merasa mulutnya terbakar. Berjalan mendekat, Jordan melihat keadaan menyesal pria itu sambil tersenyum. Aku tidak memaksamu makan sambal tadi. Anda adalah orang yang bersikeras pamer kepada kami. Keberanian Anda cukup mengecewakan. Petik 2. Orang Korea Selatan itu dibuat terdiam. Jordan terus menginterogasinya. Bagaimana Anda membuat orang terlihat 10 tahun lebih muda? Melalui operasi atau obat-obatan? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang ini? Orang Korea Selatan itu menjawab, saya hanya bertugas membantu bos saya memilih kandidat. Saya tidak mengerti bagaimana mereka menjadi tampak lebih muda. Saya pikir itu obat, bukan operasi. Jordan merasa harus melalui obat-obatan. Kalau tidak, itu hanya operasi plastik. Jordan berkata, saya ingin Anda membantu saya mendapatkan obat itu. Pihak Korea Selatan langsung menolak. Itu tidak mungkin.
Tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuhku. Saya memiliki posisi yang sangat rendah hati. Hanya anggota inti dari tim farmasi keluarga Park yang bisa mendapatkan obat itu. Aku bahkan tidak punya hak untuk melihatnya. Jordan memikirkannya. Pria itu sepertinya tidak berbohong. Jika itu adalah keluarga Stele, mereka juga tidak akan memberi begitu banyak kekuatan kepada orang luar. Jordan bertanya, setelah Anda menemukan kandidat yang cocok, apakah Anda akan secara pribadi mengantar orang tersebut kembali ke Korea Selatan untuk menemui Park Chan-yang? Orang Korea Selatan itu menggelengkan kepalanya. Tidak, bos, saya tidak suka melihat wanita tua. Saya membawa mereka ke rumah sakit swasta keluarga Park dulu. Hanya jika prosedurnya berhasil, saya akan membawa wanita itu menemuinya. Informasi itu membuat Jordan senang. Sangat bagus. Aku akan pergi ke Korea Selatan bersamamu. Jordan berencana untuk berpura-pura menjadi pasangan pria ini dan mengantar wanita itu kembali ke Korea Selatan bersamanya. Dia kemudian bisa menyelinap ke rumah sakit swasta keluarga Park dan mencuri obat mereka. Harry tiba-tiba berkata, Jordan, apakah kamu akan membawa Bibi Marissa ke Korea Selatan? Aku ingin pergi juga. Bisakah kamu membawaku bersama? Bab 575, kembali ke keluarga Camden. Jordan menatap Harry. Dia tidak menyangka Harry meminta untuk pergi ke Korea Selatan bersamanya. Harry melanjutkan, aku buta karena tidak mengenali kekuatanmu sebelumnya. Aku tidak tahu kau begitu hebat. Saya akhirnya mengerti mengapa keluarga Howard membiarkan Lauren menikahi Anda. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Hanya, pil ajaib, Anda saja tidak dapat diperoleh oleh siapapun di bawah level menteri. Saya ingin pergi ke Korea Selatan dengan Anda untuk memperluas wawasan saya dan membantu negara kita. Kelompok orang Korea Selatan ini merekrut orang-orang di negara kita secara serampangan. Itu terlalu keterlaluan. Jordan terkekeh. Kau anak orang kaya. Anda dimanjakan dan lemah. Kamu hanya akan menjadi beban jika kamu ikut denganku. Untuk apa aku menginginkanmu? Harry buru-buru berkata, aku benar-benar bisa bertarung. Hanya saja aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Kekuatanmu terlalu jahat. Selain itu, saya tahu bahasa Korea. Saya pergi ke Korea Selatan selama beberapa bulan setiap tahun. Saya sangat akrab dengannya. Juga, saya pandai mengemudi. Aku tak terkalahkan dalam balapan. Nomor 2 setelahmu. Jordan memikirkannya. Tim dan Salvatore tidak tahu bahasa Korea. Memang benar akan ada kendala bahasa di Korea Selatan, yang akan membuat banyak hal merepotkan. Memang akan jauh lebih nyaman jika Harry ikut dengannya. Selain itu, Jordan mengetahui latar belakang Harry dengan cukup baik. Dia dianggap sebagai tokoh terkenal di ibu kota dan bukan seseorang yang tidak diketahui asalnya. Jordan tidak khawatir dia akan menyakitinya. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan. Aku tahu persis di mana orang tuamu bekerja. Jika Anda datang dengan motif tersembunyi, saya dapat memperingatkan Anda sekarang. Jika Anda memprovokasi saya, tidak peduli seberapa kuat orang tua Anda di ibu kota, mereka tidak akan bisa melindungi Anda. Harry buru-buru meyakinkannya. Ya, saya pasti tidak akan berani memiliki motif tersembunyi. Oh ya? Apakah kamu membawa Bibi Marissa ke Korea Selatan? Bukankah itu sedikit terlalu berisiko? Bagaimana jika pria Korea Selatan itu menyukainya? Jordan berkata, tentu saja, saya tidak akan membawa ibu mertua saya dan mengambil risiko seperti itu. Marissa adalah ibu Lauren. Bagaimana bisa Jordan membawanya ke wilayah keluarga Park? Jika Jordan gagal, Marissa dalam bahaya. Dengan kekuatan keluarga Park, Jordan tidak yakin bisa lolos tanpa cedera bersama Marissa. Harry bingung. Tapi kalau kita tidak membawa Bibi Marissa, bagaimana kita bisa menyelinap masuk? Harry memandang orang Korea Selatan yang mulutnya bengkak seperti sosis. Dia bertanya, bisakah kamu memasuki rumah sakit swasta keluarga Park tanpa membawa seorang wanita? Pria itu buru-buru berkata, itu tidak mungkin. Saya harus membawa seorang wanita yang memenuhi persyaratan sebelum saya masuk ke rumah sakit swasta. Jika Anda tidak dapat menghasilkan kandidat seperti wanita itu, saya tidak akan dapat membantu Anda bahkan jika Anda membunuh saya. Jordan tahu bahwa meskipun Park Chan yang tidak akan berada di sana secara pribadi untuk mengawasi proses tersebut, bawahannya akan sama ketatnya dengan kontrol. Jika dia tidak membawa wanita manapun atau jika dia membawa wanita biasa, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan.
Jordan tidak akan bisa memasuki rumah sakit swasta keluarga Park sama sekali. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencuri obat canggih mereka. Namun, Jordan tidak mungkin membiarkan Marissa mengambil risiko pergi ke Korea Selatan. Dia adalah ibu mertuanya. Sebenarnya, aku punya lebih dari satu ibu mertua. Jordan tiba-tiba teringat mantan ibu mertuanya, Sylvie. Ibu Hailey. Wanita ini bahkan lebih menyebalkan daripada Marissa. Marissa menentang Jordan karena dia menembak putranya dan melumpuhkannya. Jika bukan karena itu, Jordan percaya bahwa dia akan rukun dengan Marissa. Namun, Sylvie memandang rendah Jordan. Dia telah banyak menggertaknya selama 3 tahun ketika dia bersama Camdens. Apalagi, penampilan Hailey sebanding dengan Lauren. Jordan percaya bahwa Sylvie kemungkinan akan secantik Marissa ketika dia masih muda. Memikirkan hal ini, Jordan segera memutuskan untuk pergi ke Orlando untuk menemui Sylvie. 3 jam kemudian, di Villa Camdens di Orlando. Di villa mewah itu, Diana, yang sudah berusia 80 tahun, sedang berbaring di kursi mahal dengan anjing pudel di lengannya. Tangannya yang lapuk terus membelai pudel itu. Di sampingnya ada 2 putranya, Herman dan Benedict, serta menantu perempuannya, Sylvie. Mendesah. Diana tiba-tiba menghela nafas. Desahannya begitu panjang sehingga membuat seseorang merasa melankolis. Dia berkata, mengapa keluarga kita begitu sial? Orang tua saya memberi kami menantu yang bisa menyelamatkan kami, tetapi kami mengusirnya. Sudah lama sejak Jordan meninggalkan Camdens. Anehnya, mereka masih membicarakannya. Herman berkata, Bu, sudah lama sekali Jordan menceraikan Hailey. Dia juga telah menikah lagi. Berhenti membicarakan ini. Benedictus menambahkan, untungnya, Hailey melahirkan seorang putra untuknya. Terlebih lagi, Hailey dan putranya tinggal di tempat keluarga Steles sekarang. Sylvie juga angkat bicara. Itu benar, itu benar. Tidak peduli apa, Hailey memberi Jordan seorang putra. Hailey mungkin masih bisa menikmati status tertentu dalam keluarga Stele di masa depan. Diana meratap. Semuanya tergantung pada Hailey sekarang. Aku tidak akan mati dengan tenang jika aku tidak bisa menyaksikan pernikahannya kembali dengan Jordan. Diana sangat gelisah hingga terbatuk-batuk. Saat itu, ada 2 ketukan di pintu. Camdens sangat terkejut karena keluarga mereka dalam keadaan buruk sekarang. Mereka sangat terlilit hutang. Untuk membayar hutang mereka, mereka telah menjual semua rumah mereka yang lain. Sekarang, seluruh keluarga Camden tinggal di Villa Diana. Aku akan pergi melihat siapa itu. Herman berdiri. Di masa lalu, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu sendiri. Tapi sekarang Camdens harus bergantung pada Hailey, dia tidak berani memandang rendah pihak Benedict lagi. Membuka pintu, Herman melihat sosok yang sangat familiar. Dia sangat terkejut sehingga kakinya lemas. Lama tidak bertemu, Paman. Jordan berdiri di luar dengan setelan jas. Jordan. Herman sangat bersemangat. Dia sama-sama terintimidasi namun sangat ingin bertemu Jordan. Jordanlah yang menyeret keluarga Camden ke kondisi saat ini. Namun, dia adalah satu-satunya yang bisa membawa mereka kembali ke puncak mereka. Jordan memiliki perasaan campur aduk ketika dia melihat Herman lagi. Itu karena Jordan telah tidur dengan putri berharga Herman. Dia bertanya-tanya apakah Elle telah memberitahu ayahnya tentang hal itu. Namun, bagaimana jika Herman mengetahuinya? Dengan status Jordan saat ini, beranikah Herman menegurnya? Kemungkinan besar dia akan sangat gembira. Herman menyambut Jordan dengan gembira, Jordan, selamat datang di rumah. Silakan masuk. Jordan memasuki villa. Semuanya masih sama seperti tahun lalu, meja makan, meja, kursi, lampu gantung, dan dekorasi tidak berubah. Namun, keadaan mereka benar-benar terbalik. Bab 576, kamu tidak layak menjadi ayah mertuaku. Yordania, Diana, Benedict, dan Sylvie berdiri kaget ketika mereka melihat Jordan. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jordan akan menginjakan kaki di rumah keluarga Camden lagi. Guk. Laki, pudel yang telah diberi makan Jordan selama 3 tahun, berlari keluar dari pelukan Diana dan menyerbu ke arahnya. Beruntung, Jordan mengambil Laki. Dia memiliki lebih banyak perasaan untuk anjing peliharaan ini daripada siapapun di keluarga Camden.
Sudah lama sejak Lucky terakhir kali melihat Jordan. Dia terus menjilati tangan dan wajahnya. The Chamdens iri pada pudel pada saat itu. Kalau saja mereka bisa menerkam ke dalam pelukan Jordan dan menjilatnya tanpa ragu. Berjalan maju dengan penuh semangat, Diana menggenggam tangan Jordan. Jordan, akhirnya kamu pulang. Keluarga kami sangat merindukanmu. Benedict dan Sylvie menimpali. Ya, kami merindukanmu setiap hari dan kami menantikan kepulanganmu. Jordan mendengus. Haha, kau merindukanku. Jika saya masih menantu yang tidak berguna sejak 3 tahun lalu, apakah Anda akan merindukan saya? Kami sangat mengenal satu sama lain. Saya sudah tahu orang seperti apa Anda, jadi tidak perlu bertindak lagi. Petik 2. Dinginnya Jordan membuat para Chamdens merasa sangat cemas. Mengapa Jordan mengambil inisiatif untuk mendatangi mereka? Sylvie tiba-tiba berteriak, Jordan, apakah sesuatu terjadi pada Hailey? Benedict juga ketakutan sekarang. Jordan tampak seperti dia di sini untuk melaporkan kematian. Selain itu, mereka tahu bahwa Hailey telah melakukan kesalahan pada Jordan. Siapa yang tahu jika Steles akan membunuhnya sebagai hukuman setelah dia pergi ke Inggris? Jordan terdiam. Keluarga Chamden terlalu konyol. Hailey baik-baik saja dan sehat di Inggris. Wanita nakal biasanya berumur panjang. Jangan khawatir, dia pasti akan hidup untuk waktu yang lama. Dia akan baik-baik saja. Sylvie menghela nafas lega. Lalu kenapa kamu datang hari ini? Benedictus penasaran. Herman tiba-tiba senang. Hahaha, apakah kamu di sini untuk melamar Ellie? Lagi pula, kalian sudah tidur bersama, kan? Saat dia memegang Lucky, Jordan merasa sedikit canggung. Ternyata Ellie telah memberitahu keluarganya tentang apa yang terjadi di antara mereka di Korea Selatan. Jordan bukanlah seorang pengecut. Dia berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia berkata kepada Herman, yang adalah ayah Ellie. Betul sekali. Aku tidur dengan Ellie, tapi dia yang memohon padaku. Jangan berpikir bahwa aku akan menikahinya hanya karena sesuatu terjadi di antara kita. Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa dia tidak layak untuk menjadi wanita saya. Kamu tidak layak menjadi ayah mertuaku. Jordan adalah pria pertama di dunia yang berbicara dengan seorang ayah dengan begitu arogan setelah tidur dengan putrinya yang berharga. Sekarang, dia membalas penghinaan yang dideritanya di tangan keluarga Chamden, sedikit demi sedikit. Di masa lalu, jika Jordan berani berbicara dengan Herman seperti itu setelah tidur dengan Ellie, dia pasti akan dimarahi dan dihukum oleh seluruh keluarga Chamden. Tapi sekarang, Diana hanya berkata, Jordan benar. Hailey yang tidak peka itu memberinya waktu pertama untuk bocah kecil dari keluarga Collins itu. Masuk akal bagi Ellie untuk memberikannya pertama kali ke Jordan. Kita seharusnya melakukan ini sejak awal. Untuk menebusnya ke Yordania. Herman tidak berani mengeluh, dan dia hanya tersenyum menanggapi. Itu benar, Jordan. Pasti karma baik Ellie cukup beruntung menjadi wanita Anda untuk satu kali itu. Aku bodoh untuk berpikir bahwa kamu akan menikahinya. Saya minta maaf. Memang, bagi keluarga-keluarga yang menghargai kekuasaan ini, siapapun yang memiliki uang dan kekuasaan akan benar dalam segala hal. Jordan tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dia memandang Sylvie yang elegan dan berkata, Bibi Sylvie, aku datang ke sini khusus untuk menemukanmu. Sylvie terkejut. Aku. Jordan berkata, bisakah kita berbicara secara pribadi? Jordan tidak ingin orang lain selain Sylvie tahu tentang kunjungannya ke Korea Selatan. Diana menjawab untuk Sylvie. Tentu-tentu. Pergi ke kamar di lantai 2 dan bicara. Dengan itu, Sylvie membawa Jordan ke kamar tempat Hailey pernah tinggal. Begitu dia masuk, dia sepertinya bisa mendeteksi aroma familiarnya dan mengingat semua hal yang terjadi antara dia dan Hailey di masa lalu. Jordan terkekeh. Diana memang sangat licik. Dia berusaha membuat Jordan merasa bernostalgia. Setelah memasuki ruangan dan menutup pintu, Jordan bertanya langsung, Bibi Sylvie, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah kamu cantik ketika kamu masih muda? Jika dia ingin berhasil masuk ke rumah sakit swasta keluarga Park di Korea Selatan, dia harus membawa seorang wanita paruh baya yang memenuhi persyaratan. Sylvie terlihat agak biasa sekarang. Jordan khawatir dia tidak cukup cantik ketika dia masih muda. Namun, Sylvie menjawab dengan percaya diri, biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda melihat saya ketika saya masih muda, Anda bahkan tidak akan melirik Hailey lagi.
Jordan tidak bisa menahan tawa. Mengapa wanita seperti Sylvie dan Marissa suka membandingkan diri mereka dengan putri mereka yang cantik? Apalagi, mereka berdua terus memuji diri mereka sendiri karena lebih cantik dari putri mereka. Mereka harus memberitahu semua orang bahwa mereka lebih cantik daripada putri mereka. Mungkin mereka merasa bahwa merekalah yang melahirkan anak perempuan mereka, jadi semua kecantikan mereka berasal dari mereka. Jordan berkata, "Bolehkah saya melihat foto-foto Anda ketika Anda masih muda?" Sylvie menatap Jordan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jordan, mengapa kamu tiba-tiba sangat tertarik padaku?" Jordan terdiam. Marissa dan Sylvie sama. Apakah Jordan terlihat seperti pria yang menyukai wanita dewasa? Tapi ya, dia benar-benar melakukannya. Jordan berkata dengan sangat serius, "Jangan terlalu banyak berpikir. Saya datang untuk mencari Anda untuk bisnis. Aku akan memberitahumu setelah aku melihat fotomu." Sylvie mengangguk dan segera mengeluarkan ponselnya. "Ini adalah foto terbaik saya ketika saya masih muda. Saya selalu menyimpannya di ponsel saya. Mari kutunjukkan." Sylvie menemukan foto itu dan menyerahkan ponselnya ke Jordan. Jordan tercengang dengan foto itu. Mengenakan warna merah, rambut hitam panjangnya melayang lembut tertiup angin saat dia tersenyum bangga ke kamera. Dia adalah tipe gadis yang akan membuat pria manapun merasa seperti mereka melihat cinta pertama mereka. Jika Marissa muda dapat dibandingkan dengan Michelle Pfeiffer, maka Sylvie muda dapat dibandingkan dengan Olivia Newton-John di puncaknya, ketika dia membintangi film Grease. Hampir identik. Sebenarnya, Sylvie dan Olivia Newton-John memiliki usia yang hampir sama, tetapi Sylvie saat ini benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan selebritas besar sekarang. Jordan melihat foto itu dan bertanya kepada Sylvie, "Apa pengaruh waktu bagimu? Jika saya tahu bahwa Anda sangat cantik ketika Anda masih muda, saya akan merasa kurang rela ketika saya mencuci pakaian besar sekarang." Jordan melihat foto itu dan bertanya kepada Sylvie, "Apa pengaruh waktu bagimu? Jika saya tahu bahwa Anda